Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fopri Fadelina Khailani dengan NIM E1A023040 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum pajak dengan tema pajak rokok. Saya mengambil judul pajak rokok mengenai kebijakan pengaturan, tantangan, dampak, dan kerugian akibat rokok ilegal. Mengenai latar belakang secara singkat, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan pajak rokok melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan tarif sebesar 10% dari nilai cukai rokok. Pajak ini termasuk pajak daerah provinsi dan hasilnya terutama digunakan untuk mendukung pembiayaan kesehatan masyarakat. Rokok merupakan salah satu produk dengan tingkat konsumsi tinggi di Indonesia, baik pada orang dewasa maupun remaja. Penerapan pajak rokok tidak hanya berfungsi meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok serta mendukung pembiayaan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan. Dalam menghadapi tantangan serius berupa maraknya peredaran rokok ilegal, khususnya di Jawa Tengah yang pada 2023 menyebabkan kerugian negara lebih dari 121 miliar, selain merugikan penerimaan pajak, rokok ilegal juga mengancam kesehatan masyarakat karena dijual murah tanpa standar, sehingga mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Sekarang masuk poin yang pertama, yaitu mengenai kebijakan pengaturan pajak rokok. Kebijakan pengaturan mengenai pajak rokok diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pajak rokok sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dengan tarif sebesar 10% dari nilai cukai rokok. Tarif ini sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang HKPD. Pajak rokok dalam Undang-Undang HKPD dikenakan atas berbagai jenis rokok, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik, yang baru diatur secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang ketentuan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak rokok. Dengan adanya regulasi seperti ini, pemerintah memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan sekaligus memperkuat dasar pengenaan pajak rokok di Indonesia. Penerbitan PMK nomor 143 tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat. Dengan adanya regulasi seperti ini, pemerintah memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan sekaligus memperkuat dasar pengenaan pajak rokok di Indonesia. Poin yang kedua yaitu mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak rokok. Pemungutan pajak rokok, lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak ataupun pengawasan dalam barang kena cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta pejabat bea dan cukai. Pajak rokok harus dilunasi oleh wajib pajak rokok yang terdiri dari perusahaan produsen dan importir rokok yang memiliki izin, yaitu seperti pengusaha barang kena cukai. Mekanisme pemungutan pajak rokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023. Surat pemberitahuan pajak rokok adalah dokumen yang digunakan oleh produsen atau importir rokok yang memiliki nomor NPP BKJ atau yang disebut dengan nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk melaporkan jumlah dan nilai rokok serta besaran pajak rokok yang terutang. SPPR disampaikan melalui sistem aplikasi resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai dan harus dilampirkan bersama dokumen CK1 ke Kantor Bea dan Cukai. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat bea dan cukai, jika SPPR dinyatakan lengkap dan benar, akan diberikan nomor pendaftaran. Selanjutnya, wajib pajak membayar pajak rokok dan cukai ke rekening kas umum negara melalui collecting agent menggunakan kode billing dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengelolaan pajak rokok sebesar 70% dari penerimaan pajak rokok oleh pemerintah provinsi wajib dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota di wilayahnya. Sementara 30% akan menjadi bagian provinsi, disebutkan di dalam pasal
85 ayat 4 Undang-Undang HKPD. Hasil pajak rokok dibagi secara proporsional kepada kabupaten ataupun kota, sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di kota ataupun kabupaten, bertujuan agar distribusi pajak rokok lebih adil karena jumlah penduduk dianggap sebagai indikator kebutuhan fiskal suatu daerah. Nah, dengan ini juga pajak rokok diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Nah, terdapat juga mengenai subjek rokok, yaitu satu, subjek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Yang kedua yaitu wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok ataupun produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Setelah itu ada juga objek pajak rokok, yaitu meliputi satu, objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Yang kedua, rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Yang ketiga, dikecualikan dari objek pajak sebagaimana di atas adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan undang-undang di bidang cukai. Nah, poin selanjutnya mengenai dampak penerapan pajak rokok terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Adanya pajak rokok menaikkan harga rokok di pasaran sehingga mengurangi keterjangkauan rokok, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan anak-anak yang rentan menjadi perokok pemula. Dilihat dari perspektif kesehatan, pengurangan konsumsi secara langsung akan menurunkan prevalensi penyakit. Pajak rokok terbukti membantu mengurangi angka kematian dini akibat konsumsi tembakau. Kenaikan pajak yang menaikkan harga tembakau sebesar 10% akan menurunkan konsumsi tembakau sekitar 4% di negara-negara berpenghasilan tinggi dan sekitar 5% di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Peningkatan harga rokok membuat masyarakat, khususnya remaja dan kelompok miskin, berpikir ulang untuk membeli rokok atau bahkan berhenti merokok. Nah, pajak rokok yang diterima oleh provinsi dan dibagi hasilkan kepada kabupaten ataupun kota turut berkontribusi pada program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Sumber pendapatan daerah selain dana pajak rokok lebih ditunjukkan pada pembangunan secara fisik, sedangkan dana pajak rokok tujuannya untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum diprioritaskan kepada kegiatan promotif dan preventif untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya mengenai tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan pajak rokok. 1. Adanya peredaran rokok ilegal yang tidak dikenai cukai menurunkan potensi pendapatan negara. Rokok ilegal sulit diawasi karena keterbatasan sumber daya dan teknologi pengawasan yang masih kurang. Yang kedua, pajak rokok kerap kali mengalami kurang koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi setempat. Kurangnya koordinasi ini mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pengawasan pajak rokok. Rokok ilegal dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat cenderung rendah. Perokok aktif seringkali tidak menyadari pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah dan kesehatan masyarakat. Masalah koordinasi ini juga berimbas pada pengelolaan alokasi dana hasil pungutan pajak rokok. Ada juga mengenai tantangan yang harus diatasi ke depannya. 1. Memastikan efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak. Yang kedua, memberikan intensif atau solusi bagi industri rokok dan petani tembakau agar tidak mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang dampak rokok dan manfaat pengurangan konsumsi agar tujuan kesehatan nasional dapat tercapai. Ketiga tantangan ini harus diatasi dengan pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan agar kebijakan pajak rokok dapat berjalan optimal.
Masuk poin yang terakhir mengenai besar kerugian negara dalam penerimaan pajak rokok akibat maraknya peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah setelah tahun 2022. Pajak rokok sendiri merupakan salah satu sumber pemasukan negara dan daerah yang memiliki peran besar dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, hingga pembiayaan jaminan sosial. Sebagian dari pajak rokok bahkan secara langsung dialokasikan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sehingga pajak ini bukan sekedar pungutan tetapi juga instrumen untuk menjamin kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan pencegahan peredaran rokok ilegal, sebab produksi rokok ilegal di provinsi ini pada 2023 mencapai 6,87% dengan kerugian negara hingga 121,77 miliar. Modus dari peredaran rokok tersebut beragam, mulai dari secara diam-diam antara orang atau kelompok, penyelundupan skala besar lewat truk pengiriman, barang atau jasa pengiriman paket, hingga penjualan melalui media sosial. Selain itu, produk rokok ilegal berisiko membahayakan konsumen karena tidak melalui pengawasan mutu dan standar kesehatan yang ditetapkan. Berkurangnya pajak rokok juga menghambat pembangunan daerah karena dana tersebut sebagian dibagikan kembali ke kabupaten ataupun kota untuk membiayai program prioritas daerah. Keberadaan rokok ilegal menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Produsen rokok ilegal harus menanggung kewajiban pajak dan cukai, sementara produsen rokok ilegal bisa menjual dengan harga jauh lebih murah karena tidak dikenakan pungutan apapun. Akibatnya, rokok ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kelangsungan industri rokok ilegal, termasuk para pekerja dan petani tembakau. Dan dengan adanya rokok ilegal mudah diakses oleh anak-anak karena harganya yang lebih murah dan kurangnya pengawasan ketat dalam peredarannya, karena tidak dikenai cukai dan pajak seperti rokok legal. Kondisi ini menjadikan rokok ilegal sangat terjangkau bagi anak-anak dan remaja yang biasanya memiliki keterbatasan daya beli. Nah, maka dapat disimpulkan pengaturan dan pemungutan pajak rokok diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan tarif pajak sebesar 10% dari nilai cukai rokok yang berlaku secara nasional. Terdapat juga mengenai subjek dan objek dari pajak rokok. Adanya dampak peningkatan harga rokok membuat masyarakat, khususnya remaja dan kelompok miskin, berpikir ulang untuk membeli rokok atau bahkan berhenti merokok. Dalam penerimaan pajak rokok menghadapi tantangan serius, terutama dari maraknya peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah yang berdampak pada kerugian negara hingga mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Rokok ilegal tidak hanya mengurangi potensi dan pendapatan pajak yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan dan pembangunan daerah, tetapi juga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan beresiko meningkatkan konsumsi rokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.